karena waktu sudah masuk kepada sesi utama, yaitu discussion dengan yang pertama Dirut PT Inka Bapak Budi Noviantoro dengan Dewan Pakar BUMN Inc Bapak Toto Pranoto. Sebelum kita mulai, saya sedikit menjelaskan bahwa pertama Pak Budi Noviantoro adalah saat ini menjabat sebagai Dirut PT Inka. Beliau merupakan sebelumnya beliau berkarir di PT KHI. Yang kedua adalah Pak Toto Pranoto. Beliau saat ini menjadi Dewan Pakar kami di BUMN Inc. dan sehari-harinya beliau menjadi pengajar di Universitas Indonesia. Baik, kita akan segera mulai sesi talk show kita antara Pak Budi Noviantoro dengan Pak Toto Pranoto. Baik, terima kasih Pak Andre atas kesempatan pada pagi hari ini. Jadi saya ucapkan selamat pagi, salam jumpa buat seluruh peserta webinar hari ini ya. Jadi kami sangat berapresiasi terhadap apa yang sudah diinisiasi oleh BUMN Inc. ya dalam rangka untuk bisa mempercepat bagaimana perusahaan-perusahaan milik negara itu ya kemudian mencapai level bukan hanya di domestik tapi juga di level regional dan di level memang dari sananya. Jadi untuk itu saya kira kesempatan pagi hari ini ya, saya juga duet dengan Pak Budi Noviantoro ya sebagai CEO dari PT Inka. Saya kira ini perusahaan plat merah yang juga sudah cukup banyak punya pengalaman ya. Level regional bahkan global juga nanti kita ingin coba mendengarkan ya apa yang menjadi strategi dan kiat dari PT Inka ya di bawah komando Pak Budi ya. Saya ingin memberikan sedikit highlight saja mengenai kira-kira situasi BUMN pada saat ini seperti apa begitu. Kemudian nanti kira-kira hal-hal ya kaitannya dengan kiprah yang sudah dilakukan ya pada level regional atau level global ya. Saya kira kalau kita lihat pada peran BUMN dalam perekonomian global kita lihat ya bahwa memang perannya di gambar kiri bawah kita lihat bahwa kontribusi mereka kalau kita lihat di Fortune 500 itu cukup banyak dan kalau kita lihat pada batang yang di bawah yang warna hijau kelihatan bahwa itu sebagian besar kontribusinya adalah oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang berasal dari China begitu ya. Jadi banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan global dari China yang memang dasarnya adalah sebagai perusahaan negara ya. Kemudian di gambar kanan bawah kita lihat bagaimana peran BUMN di banyak perekonomian yang masih cukup dominan ya. Kalau kita lihat gambar dari sumber Kowal, lihat bahwa misalnya di Indonesia sendiri hampir 69% ya. Artinya kalau kita lihat ada 10 besar perusahaan yang besar di suatu negara, maka di Indonesia boleh dibilang hampir 69%-nya itu berafiliasi dengan perusahaan milik negara ya. Nah, jadi ini perannya ya. Kemudian di slide berikutnya kita akan melihat bagaimana situasi saat ini ya. Jadi kalau kita lihat mungkin saat ini mulai banyaknya BUMN-BUMN Indonesia bergabung dalam holding company, tentu jumlah BUMN-nya mulai berkurang. Mungkin saat ini sekitar 105, ini data tahun 2018 akhirnya yang harus sudah di-update ya. Jadi dalam situasi itu saya melihat bahwa ada hal yang perlu disoroti ya, bahwa misalnya dengan total aset di 2018 dengan angka hampir 8.100 ya, revenue-nya 2.360 triliun, tapi kemudian laba bersih hanya 154 triliun ya. Jadi sebetulnya saya ingin memberikan highlights bahwa kemampuan BUMN-BUMN kita kalau kita lihat dari financial result seperti ini ya, secara kemampuan profit margin masih relatif cukup rendah sebetulnya ya. Nah dengan aset mendekati 8.000 triliun kita baru mencapai bisa mendapatkan profit kurang lebih hanya 154 T ya. Demikian juga kepada sisi profit marginnya juga. Jadi ini masih menjadi PR ke depan bahwa BUMN kita masih harus dilihat
produktivitasnya lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat memang kepada data yang ada di slide ini kelihatan bahwa kondisi BUMN kita memang kondisinya itu Pareto ya. Jadi Pareto itu artinya dari sekitar 105 BUMN tadi ya, begitu. Jadi hanya kondisi Pareto 20-80, jadi sekitar top 22 itu, top 20 dan mengenerate hampir lebih dari 80% total pendapatan BUMN ya. Dari sisi ini tentu ke depan ya, upaya-upaya perbaikan ya kualitas kinerja ya dari BUMN kita tentu bisa lebih baik lagi sehingga kondisi Pareto itu mungkin ke depan bisa kita kurangi begitu ya. Kemudian kalau kita coba bandingkan juga ya, jadi bagaimana sebetulnya kinerja BUMN Indonesia terhadap perekonomian ya, kaitannya juga dengan komparasi lah ya terhadap bandingkan dengan Singapura lewat Temasek atau dengan BUMN Cina begitu ya. Jadi kalau secara umum kontribusi ya terhadap PDB dilihat dari segi aset, dilihat dari segi pendapatan relatif masih cukup signifikan ya, kecuali tadi memang kemampuan ukuran produktivitas kalau kita lihat dari sisi kemampuan mengenerate laba dan seterusnya memang itu yang harus ditingkatkan ya. Dan kalau kita lihat juga bagaimana perbandingannya ya, jadi antara BUMN Indonesia ya terhadap Singapura maupun Cina kaitannya dengan laba bersih atas dan kontribusi terhadap PDB kelihatan memang kita harus lebih ditingkatkan lagi karena sumbangan Temasek sebagai BUMN di Singapura ya atau juga BUMN di China jauh relatif lebih besar ya compare kepada sumbangan laba bersih BUMN Indonesia kepada PDB-nya. Jadi saya kira ini PR kita ke depan ya supaya kita bisa lebih baik lagi. Di slide berikutnya ya kita lihat sekarang bagaimana isu dengan BUMN going global ini ya. Jadi, lihat ya tidak terlalu banyak sebetulnya BUMN kita yang sudah masuk dalam kategori yang mereka kita anggap saja sebagai BUMN kelas dunia begitu ya. Karena memang kalau kita cek dari lebih dari 100 BUMN, mungkin hanya beberapa BUMN saja yang sudah betul-betul berinteraksi ya dalam global level ya. Jadi kita lihat di sini misalnya ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan kontak secara internasional atau juga bahkan bermain di level regional dan internasional ya. Ada Wijaya Karya misalnya ya. Juga di situ ada kaitannya dengan beberapa perusahaan banking, termasuk juga ada BNI ya. Mungkin juga di kelompok farma sekarang ada holding Bio Farma dan Kimia Farma juga ada di sana ya. Dan tentu terakhir juga kita melihat bagaimana peran Inka ini sendiri ya. Jadi saya kira Inka sangat aktif sekali di periode 2017 sampai dengan 2020 ini ya melakukan ekspansi market ya. Saya kira mereka sekarang sudah ekspor gerbong kereta itu sampai ke beberapa negara, ada ke Bangladesh, ada ke Filipina, dan juga saya kira saya mendengar bahwa mereka juga saat ini sedang melakukan juga upaya-upaya ekspansi sampai ke beberapa negara Afrika ya. Saya kira ini langkah yang patut kita apresiasi ya. Tentu juga kita harapkan bahwa BUMN lainnya juga yang sudah masuk dalam list kategori regional atau global seperti Pertamina ya atau juga Timah ya. Apa yang lain itu bisa juga nanti ke depan semakin besar dan harapannya tentu akan diikuti oleh BUMN yang lain ya. Di slide berikutnya coba kita lihat sebenarnya market cap-nya itu seberapa besar begitu ya BUMN kita ya. Jadi ini data terakhir waktu itu saya sempat ada discuss dengan kawan di Kementerian BUMN dan data-datanya cukup baik saya kira ya. Jadi kalau lihat di cap domestic capital market memang angka-angkanya beberapa cukup besar ya. Ada Bank BRI dengan market cap hampir 537 T, kemudian juga ada Bank Mandiri 355 ya. Kemudian juga ada Telkom Indonesia dan juga kalau kita lihat kepada data ya, di mana di world class company posisi BUMN kita ya. Ini data tahun lalu ya. Jadi kita dilihat di Global Fortune 500, misalnya Pertamina tahun lalu masih ada di urutan 175. Kemudian juga kalau kita lihat di Forbes Global 2000 ya, juga ada beberapa state owned companies kita yang masuk dalam list mereka ya, termasuk misalnya di tahun itu BRI ada posisi di 363 ya, kemudian Mandiri di posisi 481, Telkom di 747.
BNI 835 ya. Jadi kalau kita melihat list seperti ini memang kelihatannya perlu lebih banyak lagi nih perusahaan-perusahaan plat merah ini untuk bisa masuk ya dalam list di beberapa perusahaan kelas dunia, dan saya kira ini sesuai juga dengan harapan ya dari Presiden bahwa ke depan akan lebih banyak lagi juga BUMN Indonesia listed di global market begitu ya, dan mereka juga bisa menjadi pemain besar begitu ya. Nah, kalau saya coba perbandingan beberapa kinerja BUMN kita ya, jadi coba misalnya kita lihat bagaimana perbandingan antara BUMN Indonesia dan negara tetangga lah, misalnya dengan Singapura atau dengan Malaysia begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya coba lihat aja data gas membandingkan antara Pertamina dengan Petronas misalnya ya. Kalau lihat dari data yang ada, kelihatan bahwa pertumbuhan dari sisi aset, pertumbuhan dari sisi pendapatan dan kemampuan mengenerate profit itu ya, untuk data di 2018 ini kelihatan bahwa Petronas jauh lebih unggul dibandingkan Pertamina ya. Jadi meskipun di 2018 kemudian ada perbaikan-perbaikan juga sudah dikerjakan oleh Pertamina ya, tapi overall kelihatannya Petronas sudah jauh melebihi Pertamina, meskipun kita ingat mungkin sekitar 20 tahun lalu mungkin di masa-masa awal 70-an, early 80-an juga mungkin Petronas itu belajar, tapi sekarang kondisinya terbalik ya. Jadi sehingga kalau kita belajar apa sih menjadi keunggulannya Petronas itu misalnya ya, mungkin nanti bisa kita lihat sebagai suatu bentuk yang kita bisa lihat sebagai benchmark. Yang mungkin pertama adalah value chain mereka yang lebih terintegrasi begitu ya. Jadi bukan hanya di sektor oil and gas, tapi juga sudah masuk ke petrochemical ya. Kemudian juga bagaimana mereka melakukan ekspansi ke seluruh dunia, baik dari segi upstream, hulu, maupun sampai sisi ke hilir di downstreamnya ya. Jadi saya kira ekspansi hulu hilir ini membantu mereka berkembang menjadikan Petronas sebagai salah satu perusahaan kelas dunia, dan juga saya kira adalah inovasi riset yang berkelanjutan ini juga memiliki peran yang penting ya. Jadi bagaimana kemudian Petronas berkembang menjadi salah satu perusahaan pengelola oil and gas yang besar di dunia ini ya. Kemudian di slide berikutnya kalau kita ambil juga di sektor telekomunikasi ya. Jadi sektor ini relatif perusahaan-perusahaan telco milik negara di Indonesia relatif lebih bisa bersaing lah ya, melawan baik Telekom Malaysia atau dengan Singtel Singapura misalnya ya. Jadi ini lebih saya kira juga karena memang populasi Indonesia relatif besar sekali, sehingga memang kemampuan grup Telkom pada akhirnya juga bisa mencapai target market yang relatif cukup besar begitu ya. Cuma dilihat juga bahwa dari sisi ini kemudian beroperasi bukan hanya di level di domestik saja di Singapura ya, tapi juga mereka sudah beroperasi hampir di seluruh negara ASEAN lainnya, juga beberapa negara-negara lain. Jadi sudah mereka expand ke luar teritori domestiknya begitu. Jadi saya kira ini bisa menjadi perhatian juga bagaimana nanti perusahaan-perusahaan state owned enterprise Indonesia juga bisa berkembang dan masuk di level yang lebih tinggi lagi ya. Kemudian di satu sektor lagi kita lihat misalnya di sektor pengelolaan airport begitu ya. Kalau kita lihat di sini Singapura misalnya mereka memiliki Changi ya, kemudian Malaysia mereka memiliki Malaysian Airport Berhad ya. Kita tentu memiliki Angkasa Pura I, Angkasa Pura II begitu ya. Nah, jadi kalau kita ini saya kira angka-angkanya menunjukkan bagaimana perbandingan tiga negara ini, dan saya lihat bahwa memang baik Changi maupun Malaysian Airport Berhad itu sudah expand ke regional bahkan di global markets ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya ya, Changi itu juga sudah memiliki pengelolaan airport juga di beberapa negara lain ya. Ada di Afrika Selatan, ada di Brazil, ada di Rusia begitu ya, dan juga mungkin di India. Demikian juga dengan Malaysian Airport Berhad juga mereka memiliki konsesi juga, ada di Turki dan juga ada di India. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan pengelola airport Malaysia dan di Singapura ini sudah berkembang menjadi salah satu pelaku bisnis di skala regional dan global ya. Jadi saya kira juga ke depan mungkin harapannya Angkasa Pura juga secara grup juga bisa masuk juga ke level yang lebih tinggi lagi ya. Jadi bukan hanya nanti taking care kepada market yang ada di domestik, tapi juga mungkin akan mulai berkembang keluar masuk
dalam pengelolaan airport di wilayah-wilayah lain di luar teritori Indonesia misalnya ya. Kemudian jadi kira-kira apa sih lesson learned atau kira-kira apa yang menjadi harapan ya bahwa kemudian perusahaan-perusahaan plat merah ini saya kira bisa lebih bersaing. Jadi saya kira catatan kami adalah pertama tentu kemampuan dari para eksekutif memahami mengenai global business savvy itu harus betul-betul dimiliki dengan cukup baik lah begitu ya. Jadi bagaimana supaya para eksekutif pengelola BUMN di Indonesia memahami tren apa yang terjadi di dunia dan kira-kira nanti dampaknya begitu ya kepada apa namanya bisnis di Indonesia dan juga bisnis di luar Indonesia seperti apa sehingga nanti mereka kemudian bisa menerapkan strategi adaptasi yang lebih pas begitu ya. Kedua juga tentu diharapkan adanya semacam visionary leadership yang kuat ya. Bagaimana seorang leader, seorang pimpinan BUMN itu nanti pandangan-pandangan ke depan yang lebih luas dan lebih bisa menangkap apa yang menjadi istilahnya adalah tren ke depan sehingga perusahaan bisa fokus kepada apa yang akan menjadi pergerakan dalam bisnis di masa depan ya. Jadi seorang visioner, seorang leaders yang punya visionary jangka panjang ini saya kira akan sangat membantu bagaimana state-owned companies nanti ke depan bisa bersaing ya di pasar bukan saja domestik tapi juga di pasar regional atau bahkan juga di pasar global. Kemudian juga membangun kemampuan untuk building strategic relationships ya. Jadi saya kira itu adalah hal yang paling kunci ya. Jadi bagaimana kemampuan kita ya melakukan proses networking ya dengan para mitra sehingga kemudian BUMN-BUMN di Indonesia juga bisa kemudian terkerek masuk saat bermitra dengan mitra-mitra strategis di global itu kemudian kita juga bisa ketarik ke atas sebagai pemain global ya. Mungkin nanti Pak Budi dari Inka bisa menjelaskan mengenai building strategic relationship ini dengan lebih jelas begitu ya sehingga nanti kita akan bisa melihat bagaimana itu perusahaan plat merah kemudian bisa menjadi partner dari mitra-mitra internasional yang memiliki memang kapasitas yang lebih besar ya. Dan saya juga penting sekali bahwa semua itu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip good governance, good corporate governance, sehingga integritas itu juga menjadi kunci bagaimana kemudian para pemimpin perusahaan plat merah ke depan ini juga akan bisa melaksanakan mimpi-mimpinya dengan suatu tata kelola yang baik begitu ya. Dan saya kira slide saya terakhir saya akan bicara mengenai sebetulnya kedepannya jadi BUMN kita itu postur profilnya akan menjadi seperti apa begitu ya. Jadi saat ini memang sedang mungkin ramai dibicarakan juga ya dalam seminggu atau 2 minggu terakhir mengenai keinginan Kementerian BUMN misalnya untuk mulai melakukan likuidasi atas beberapa perusahaan-perusahaan milik negara ya yang dianggap tanda petik ya secara utilisasi untuk manfaat publiknya mungkin produk atau jasanya mulai bisa digantikan oleh substitute oleh para competitors dunia usaha yang lain tapi juga secara internal kesehatan mereka sudah relatively tidak terlalu sehat sehingga pilihan-pilihan untuk menjadi likuidasi itu menjadi pilihan begitu ya. Sehingga harapannya ke depan memang kita mengharapkan supaya sebagian besar BUMN itu bisa masuk dalam kategori sebagai contributors begitu ya. Contributors itu artinya apa? Artinya bahwa memang layanan publik terhadap produk dan jasa mereka betul-betul masih sangat dibutuhkan ya. Tapi juga mereka berkembang dalam pengelolaan yang sehat ke depannya begitu sehingga mereka bisa terus tumbuh begitu ya. Sehingga dengan model seperti ini mungkin di masa depan kita tidak akan punya jumlah BUMN sampai ratusan ya, mungkin jumlahnya akan lebih sedikit, tapi mereka sudah dalam kondisi yang lebih sehat ya, dan mereka juga kemudian bisa bermain pada era yang lebih tinggi sehingga mereka juga bisa punya daya saing yang lebih meningkat ya. Jadi mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi BUMN Indonesia bisa shifting menuju kepada kuadran kontributor situ ya. Jadi saya kira itu Pak Andre hal-hal yang bisa saya sampaikan secara cepat sekilas saja mengenai overview terhadap update BUMN saat ini dan juga kira-kira apa yang akan dilakukan, dipersiapkan supaya mereka masuk ke pasar regional atau bahkan juga pasar global ya. Jadi saya harapkan nanti mungkin Pak Budi Novendoro dari Inka bisa menjelaskan secara lebih strategik di level corporate bagaimana Inka juga kemudian nanti bisa masuk di level ini. Terima kasih Pak Andre atas kesempatannya.